Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suluh Muda, bagaimana pemikiran Soekarno tentang Islam dan ajarannya? Untuk memahami pemikiran Bung Karno tentang moderasi Islam, ada sebuah buku yang menarik yang ditulis Ridwan Lubis dengan judul Soekarno dan Modernisme Islam. Buku ini merupakan pemikiran Soekarno tentang Islam dan unsur-unsur pembaruan yang dilakukan Bung Karno semasa hidupnya. Apa saja pokok pemikiran Bung Karno yang dimuat dalam buku ini? Simak ulasannya hingga selesai. Islam dan kebebasan akal. Banyak tokoh dunia yang mempengaruhi Soekarno dalam melihat Islam, termasuk berbagai gerakan dan perkembangan pemikiran Islam yang tumbuh dan berkembang di Mesir, Turki, dan anak benua India. Semisal jalan pemikiran Al-Afghani yang diteruskan muridnya Muhammad Abduh yang menempatkan peran besar bagi akal dalam memahami ajaran Islam, maka Soekarno juga memahami Islam dengan memakai prinsip yang demikian. Dalam pikiran Soekarno, akal pikiran dan Islam sama-sama bertujuan untuk membimbing kehidupan umat manusia. Karena itu, keduanya harus bekerja sama untuk memperkuat satu sama lain. Jalan pikiran tersebut menjadi landasan kerangka pemikiran Soekarno dalam membicarakan bagian-bagian dari ajaran Islam. Kerangka pemikiran Soekarno tentang Islam versi sejarawan. Bernhard Damm, sejarawan Jerman yang menulis biografi Soekarno untuk disertasinya, menyimpulkan ada 3 kerangka pemikiran Soekarno tentang Islam. Ketiga hal itu antara lain adalah tidak ada agama selain Islam yang lebih menekankan persamaan, tidak ada agama selain Islam yang lebih sederhana dan rasional, dan Islam adalah agama kemajuan. Menurut Bernhard Damm, prinsip yang pertama antara lain yang dinyatakan Soekarno pada suratnya dari Ende kepada Ahmad Hasan pada tanggal 1 Desember 1934. Surat itu berisi, walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang beribu-ribu kali lebih besar dan lebih sulit daripada soal Said itu, maka menurut keyakinan saya, salah satu kejelasan Islam zaman sekarang ini ialah penyelamatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu. Alasan-alasan kamu Said, misalnya mereka punya brosur bukti kebenaran, saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenai suatu Islam aristokrat. Tidak ada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Penyelamatan manusia itu adalah satu sebab yang mematahkan jiwanya suatu agama, dan umat oleh karena penyelamatan manusia itu melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Ridwan Lubis memberi catatan bahwa pernyataan Soekarno tentang tidak adanya satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih dari Islam dirangkaikan sewaktu membicarakan konflik yang terjadi antara orang-orang Arab kelompok Said dengan bukan Said. Namun prinsip ini diterapkannya dalam memahami prinsip persamaan umat manusia dalam pandangan ajaran Islam. Dalam catatan kakinya, Ridwan menjelaskan bahwa konflik antara Said dan non-Said berkembang dalam organisasi Jamiat Khair. Dengan masuknya guru-guru baru ke dalam organisasi ini, maka timbul perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian menginginkan persamaan derajat sama umat tanpa memandang asal-usulnya, sedangkan yang lain tetap berpegang pada pola lama, yaitu memberikan keutamaan kepada golongan Said. Pendapat pertama disuarakan oleh kelompok pembaharu seperti Al-Irsyad. Pendapat kedua didukung oleh pesantren. Kelompok pembaharu berpegang pada asas demokrasi, sedangkan pesantren berpijak pada kekuatan yang dimiliki seorang hamba Allah. Soekarno dan usaha penyatuan paham demokrasi dengan Islam. Soekarno mengatakan bahwa pengutamaan kelompok Said akan membawa munculnya sistem aristokrasi dalam Islam, dan apabila hal itu terjadi, maka akan suburlah kehidupan sistem feodal di kalangan umat Islam. Sistem feodal merupakan awal dari timbulnya penjajahan sebagaimana manusia terhadap manusia lain. Penolakan terhadap pengutamaan hak-hak Said ini sejalan dengan pandangan politik Soekarno yang anti-elitisme, anti-kolonialisme, dan anti-imperialisme. Menurut Ridwan, Soekarno tentang prinsip-prinsip kesamaratan umat manusia di atas dapat juga dilihat sebagai dasar pemikirannya yang menolak keterikatan pemahaman agama pada rumusan ulama masa lampau. Dasar pemikiran itu juga mendorong Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang pensucian bejana yang dijilat anjing, tabir, transfusi darah, perubahan orientasi pemahaman tentang teologi, dan pemisahan agama dari negara. Soekarno mengatakan, kita menamakan kita kaum pro istihad, kita menamakan kita anti taklid, maka kita tidak mau mengoreksi kembali. Kita punya faham-faham sendiri. Kita tidak mau mengistihadkan kembali, kita punya pengertian sendiri.
dan kita mau berkepala batu saja menetapkan bahwa kita punya pengertian, itu sudah benar dan tidak perlu diselidiki kembali. Kalau kita mau bersikap demikian, maka kita mau bersikap demikian, maka kita mau bersikap demikian, maka kita sendirilah yang mencekik mati kita punya kesadaran dengan cara lambat laun. Kita sendirilah yang mengoper pekerjaan kaum taklid yang menyudahi tiap-tiap ajakan menafsirkan dengan kata, maukah engkau melebihi imam yang 4 dari tulisan Soekarno, membedakan pengertian Islam, panji Islam. Menurut Soekarno, penghargaan yang diberikan kepada seorang yang didasarkan para prestasi sosial yang dihasilkannya merupakan suatu kewajaran. Tetapi penghargaan kepada seorang karena keturunannya merupakan perbuatan yang dapat merusak sandi-sandi sosial. Al-Quran tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah ketinggian derajat kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Bung Karno, Islam lebih rasional dan sederhana. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia ini menyimpulkan bahwa ada simplicity atau kesederhanaan dalam Islam. Soekarno menyatakan hal ini pada suratnya yang ketiga dari Ende tertanggal 26 Maret 1935, yaitu, padahal tak ada agama yang jauh lebih rasional dan simplicity daripada Islam. Ini adalah pokok perdebatannya dengan pendeta D.S. Vernoot yang bertugas melakukan misi penginjilan kepada penjara Sukamiskin. Dalam buku Ridwan, Soekarno menganggap uraian tentang Islam harus dijelaskan secara rasional tanpa mencampur-adukan dengan uraian yang kurang masuk akal. Bagi Soekarno, tidak ada bagian ajaran agama yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Contohnya, peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa Nabi Muhammad menjalankan peristiwa besar itu dengan roh dan jasadnya. Soekarno tidak dapat menerima keterangan itu dengan alasan sulit menerima alasan itu, dan seolah-olah keterangan itu hanya untuk dipercayai bukan untuk diperdebatkan. Soekarno cenderung menganggap peristiwa itu hanyalah berkisar kepada proses kejiwaan semata, sehingga tidak aneh apabila Nabi Muhammad dapat melewati peristiwa itu tahap demi tahap dalam waktu yang amat singkat, karena peristiwa itu berada dalam masalah di luar kehidupan manusia dan meningkatnya perasaan iman Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Soekarno menganggap Islam is progress. Menurut Bung Karno, sesuatu yang bersifat kemajuan maka sesuai dengan Islam. Sebaliknya, masyarakat yang menganut Islam tetapi belum mencapai kemajuan dalam kehidupannya, hal ini dapat diartikan bahwa umat tersebut belum dapat menangkap arti Islam yang sesungguhnya. Menurut Ridwan, pendapat Soekarno ini sejalan dengan pikirannya yang selalu berlandaskan dinamika. Bagi Soekarno, Islam menyimpan sejumlah potensi kedinamikaan. Terbukti, karena Islam mengandung kaidah-kaidah berupa alternatif, yaitu suruhan, larangan, anjuran untuk dikerjakan, anjuran untuk tidak dikerjakan, dan kebebasan manusia untuk mengerjakannya atau tidak. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Begitulah telah saya tuliskan di dalam salah satu surat yang terdahulu. Kemajuan karena fardu, kemajuan karena sunnah, tetapi juga kemajuan karena diluaskan dan dilapangkan oleh zaiz atau mubah yang lebarnya melampaui batas-batas zaman. Soekarno dalam memudahkan pengertian Islam. Soekarno menganggap takbir sebagai perbudakan perempuan. Mengutip Haji Abdul Karim, buku ini menceritakan kebiasaan di kalangan Muhammadiyah di Bengkulu saat Soekarno hidup di sana. Ia memasang takbir untuk memisahkan tempat laki-laki dan perempuan pada pertemuan organisasi maupun keagamaan. Dalam pergerakan Islam di Indonesia, Agus Salim disebutkan sebagai orang pertama yang mengkritisi pemakaian takbir seperti itu dalam pertemuan keagamaan. Menurut Haji Agus Salim, pemisahan atau pengucilan kaum wanita bukanlah perintah agama Islam, melainkan hanya adat istiadat di kalangan orang Arab. Soekarno melanjutkan pemikiran Agus Salim itu dengan tindakan yang cukup menggemparkan masyarakat di Bengkulu, yaitu memprotes pemasangan takbir dalam pertemuan-pertemuan Muhammadiyah. Abdul Karim mengutip pernyataan Soekarno dalam autobiografinya, yaitu sewaktu mereka berdua sampai di lapangan Tapak Badri Bengkulu untuk melaksanakan salat Id dan disaksikan adanya takbir pemisah antara jamaah laki-laki dengan perempuan. Saya tidak mau sembahyang di sini selagi ada takbir. Juga rapat-rapat Muhammadiyah kalau pakai takbir, saya juga tidak ikut. Tetapi, Bung, maksudnya Abdul Karim, jangan ikut saya. Bung adalah konsul, mempunyai tanggung jawab dan harus bijaksana. Jangan sampai nanti jamaah pimpinan Bung berantakan. Setelah berkata demikian, Bung Karno langsung pulang. Sikap itu tentu menimbulkan reaksi.
Bagi Soekarno, masalah tabir itu menggambarkan bagaimana suatu bangsa menempatkan kedudukan perempuan. Persoalan perempuan ini menjadi hal penting dalam pemikirannya tentang Islam. Sering sudah saya katakan dengan lisan dan tulisan, salah satu keberatan besar daripada sistem kemasyarakatan ini adalah kedudukan yang fikih berikan kepada kaum perempuan. Memang soal perempuan inilah bagian yang paling penting di dalam sistem kemasyarakatan Islam itu. Soal perempuan inilah central fact daripada sistem sosial Islam itu sendiri. Soekarno dalam memudahkan pengertian Islam. Sahabat Suluh Muda, itulah ke-6 poin yang merupakan bagian dari pemikiran Soekarno terkait Islam. Wallahu a'lam bishawab.